Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Cynthia, kelas IFD 5C NIM 211044. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Kajian Penamaan Kuliner di Balikpapan. Di dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi sejarah kuliner Balikpapan, karakteristiknya kuliner tradisional khas daerah, serta tantangan dalam menamainya. Yang pertama, sejarah kuliner Balikpapan, budaya Melayu. Kuliner Balikpapan sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu, khususnya dari suku Dayak. Perdagangan dan perkembangannya, kota ini menjadi pusat perdagangan komoditas laut seperti ikan, udang, dan kepiting. Kini Balikpapan telah mengalami banyak perubahan termasuk kuliner. Perkembangan luarnya, selain itu banyak orang dari luar mulai menetap di Balikpapan yang membawa berbagai resep kuliner baru ke kota ini. Yang kedua, ada karakteristik kuliner Balikpapan. Yang pertama, tradisional. Banyak kuliner Balikpapan yang masih mempertahankan cita rasa tradisional dan sangat lekat dengan budaya lokal. Yang kedua, beragam. Berbagai macam masakan tersedia di kota ini, mulai dari hidangan laut hingga makanan pedas. Yang ketiga, enak. Rasa kuliner Balikpapan sangat khas dan lezat, dari hidangan simpel hingga yang kompleks. Yang ketiga, kuliner tradisional Balikpapan. Contohnya ada di sate kelapa. Sate kelapa ini memiliki cita rasa unik karena menggunakan pepaya sebagai bahan dasar maridanenya. Contoh kedua adalah nasi kuning. Nasi kuning ini memiliki tepung sangrai sebagai bahan pembuatan bumbunya sehingga memberikan rasa yang khas. Contoh yang ketiga adalah semur kambing. Semur kambing lezat ini dibuat dengan bumbu rempah-rempah dan dimasak dalam waktu yang cukup lama. Yang keempat, inovasi dalam penamaan kuliner Balikpapan. Yang pertama, ada kesesuaian dengan daerah asal. Contohnya, dalam penamaan kuliner perlu memperhitungkan asal daerahnya supaya lebih akurat dan sesuai dengan tradisi kuliner daerah. Yang kedua, kecocokan dengan branding. Bukan hanya penamaan yang perlu dipertimbangkan, tetapi juga brandingnya, nama yang unik, menarik, dan menarik dapat membuat kuliner tersebut lebih mudah dikenal. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang mudah dimengerti. Menggunakan bahasa daerah maupun asing perlu dipertimbangkan agar kuliner dapat dikenal oleh orang asing atau non-lokal. Yang kelima, kita masuk ke dalam tantangan dalam penamaan kuliner di Balikpapan. Yang pertama, ada kurangnya informasi. Tidak semua kuliner di Balikpapan memiliki informasi yang lengkap mengenai sejarah dan bumbu-bumbunya. Yang kedua, kesamaan dengan kuliner lain. Banyak kuliner yang memiliki penamaan yang hampir sama dengan kuliner daerah lainnya. Yang ketiga, pengaruh globalisasi. Globalisasi membawa pengaruh masakan modern yang kadang-kadang membuat penamaan kuliner Balikpapan jadi kurang berkarakter. Contoh penamaan kuliner yang berhasil di Balikpapan yaitu mangga kencana. Mangga kencana adalah sejenis kepiting yang hidup di daerah sungai-sungai di Kalimantan, hingga saat ini populer di Balikpapan. Yang kedua, sate rempah Balikpapan. Sate ini dibuat dengan bumbu rempah khas Balikpapan. Wortel, bawang merah, dan bawang putih adalah bahan penting dalam bumbu. Yang ketiga ada sambal pokak. Sambal pokak ini dibuat dari bahan dasar cabai hijau besar, nanas, kelapa parut yang dipanggang hingga kecoklatan. Rasanya sangat kuat dan pedas. Kesimpulan dan ringkasannya, kuliner Balikpapan dikenal dengan
cita rasa yang khas dan lezat, namun terdapat tantangan dalam penamaan seperti kurangnya informasi dan kesamaan dengan masakan daerah lain. Kesimpulannya adalah, untuk menamai makanan secara efektif, perlu memperhitungkan asal daerah, branding, dan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti. Seperti contoh kuliner Balikpapan yang sukses yakni manggar kencana, sate rempah Balikpapan, dan sambal pecel. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih.